billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Niat baik sudah, membacakan ayat Al-Quran sudah, kemudian melantunkan sholawat. Sebenarnya tadi di awal sudah ada sholawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada sholawat yang pakai lantunan, pakai irama, pakai lagu. Sudah juga dengan grup hadrah kita, munsyid kita, lengkap dengan duf gendangnya. Tapi saya tadi tidak mendengar dari awal. Saya ingin semua jamaah, sebab ini yang nampak yang ada terang saja, yang gelap ini sampai mana batas tak nampak. Jadi yang ada flash tolong on kan, nyalakan, boleh? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Niat baik sudah, membacakan ayat Quran sudah, berselawat bersama-sama sudah. Sekarang tazkirah amar ma'ruf nahi mungkar tentang sejarah Nabi Muhammad SAW nanti akan ditutup dengan doa. Dan kata Imam Al-Hafiz Abdurrahman As-Suyuti dalam Al-Hawi Al-Fatawi, seeloknya maulid itu ada makan. Jadi kalau ada makan, makanlah. Nah, kalau tak ada, nanti balik makan di rumah masing-masing. Nah, sekarang saya akan sampaikan tazkirah tentang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang suami, sebagai seorang kepala rumah tangga. Bagaimana dia? Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke rumah, kata Sayyidatuna Aisyah, saya mencium bau maghafir. Maghafir itu madu, tapi baunya agak asam sedikit. Lalu Sayyidatuna Aisyah menutup hidungnya, bau maghafir ya Rasulullah. Apa kata Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau engkau tak suka maghafir wahai Aisyah, maka saya haramkan maghafir, saya tak akan makan minum maghafir lagi. Turunlah ayat, ya ayyuhan nabi, wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Jangan haramkan yang dihalalkan Allah hanya ingin menyenangkan hati istrimu. Apa pelajaran yang dapat kita ambil di sini? Nabi Sayyidul Awwalina wal Akhirin, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Kaunaini was Thaqalain, pemimpin dari segala nabi dan rasul. Ana sayyidu waladi Adam, saya pemimpin seluruh manusia.
tapi dia tetap sayang kepada istrinya. Kata istrinya bau, dia berjanji tidak akan makan lagi. Sekarang berapa banyak istri yang mengadukan bau mulut suaminya bau tembakau. Di Bintulu tak ada, ini ceritanya di tempat lain. Lalu apa kata istrinya? Abang bau tembakau, duit-duit aku, rumah-rumah aku. Bila kau tak suka, cari yang lain. Oh, ini bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nampaknya Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah malam ini ada yang membisik-bisikkan. Abdul Somad bertausiah bagi tazkirah bukan mendengarkan bisik-bisik. Karena yang suka bisik-bisik itu alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati. Abdul Somad menyampaikan apa yang ada dalam pikiran dia, bahwa kita saling menjaga perasaan. Tentang bau yang sekecil itu pun dijaga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bau mulut, bagaimana dengan bau? Apalagi selepas mulut, ketiak. Diajarkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khamsun minal fitrah, 5 daripada fitrah. Salah satu daripada fitrah ini adalah naqtul ibti, mencabut bulu, bulu ketiak. Sebab kalau bulu ketiak jangan dicukur, dicabut. Kalau dicukur nanti bila tumbuh dia begini, maka dicabut. Jangan sampai kita bersolawat dengan flash sallallahu ala Muhammad, pejam mata, kawan dah pingsan. Dari hal-hal yang kecil, dari bau mulut, maka kata Nabi, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan, menyusahkan, maka aku wajibkan kepada umatku as-siwak inda kulli shalah, bersiwak. Cubalah tengok para habaib, para alim, para ulama, para tok guru kita, kalau dia sebelum sembahyang, sawus sufuf, luruskan shaf, luruskan shaf. Selepas itu dia ambil dari poket dia kantung, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, berlemah lembutlah kepada istri. Apa kata Nabi SAW? Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu, bukan Ustaz Abdul Somad. Khairukum li ahlih, orang yang baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah orang yang baik kepada istri saya. Nabi SAW tidak pernah memanggil istrinya ya Aisyah, tak ada. Apa kata Nabi memanggil istrinya? Ya Humaira, ya Humaira, wahai engkau. Ahmar artinya merah, Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari kemerah-merahan, ya Humaira. Jadi yang selama ini memanggil istrinya nama abalik dari maulid Nabi ini, cubalah berubah. Boleh saya panggil istri saya ya Humaira, Ustaz, apa salahnya? Balik dari sini, ya Humaira. Tapi dia tak putih, dia tak apa-apa. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang. Apalah payahnya menyenangkan hati orang? Balik dari sini, ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih, kalau cahaya matahari kena kemerah-merahan. Abang, kata dia, tak apa-apa, jangan terlampau jujur. Ini terlalu jujur. Balik dari sini, ya Hajar Aswad. Ya Humaira, kalau engkau boleh menyenangkan perutnya, kenyangkan dengan makanan. Kalau engkau boleh membelikan pakaian, berikan pakaian. Tapi kalau kau tak boleh berikan apa-apa, idkhalus surur, memasukkan kesenangan, kebahagiaan ke dalam hati pasangan. Begitulah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada di hadapan saya, di kanan, di kiri, di belakang. Insya Allah ini adalah para suami-suami yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Yang belum jumpa jodoh, mudah-mudahan bibarakatil maulid berjumpa dengan jodoh insyaallah. Banyak betul yang belum nikah. Kalau saya tengok yang nyebut amin ini udah anak 2, anak 3. Takutnya barokah maulid Nabi terkabul pula. Insya Allah semua yang baik-baik didekatkan Allah, yang buruk-buruk dijauhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Nabi menyiapkan makanan. Untuk siapa ini makanan? Dikirimkan kepada sahabat-sahabat Ummul Mukminin Khadijah Al-Kubra yang sudah meninggal dunia. Walaupun Khadijah sudah meninggal, kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya dikirimkan makanan, tetap menyambung tali silaturahim. Cemburu Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah tak sempat berjumpa sebab dia masih kecil lagi. Meninggal Ummul Mukminin Khadijah. Nabi tetap menyebutnya. Lalu kemudian ada cemburu di hati Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dialah yang memberikan anak-anak perempuan. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada Fatimatu Zahra. 4 perempuan. Ada seorang lelaki bernama Al-Qasim, ada Abdullah. Lalu kemudian ada seorang anak laki-laki yang lahir dari perempuan dari Mesir, itulah dia Maria Al-Qibtiyah. Begitulah Nabi Muhammad sebagai seorang suami, sebagai seorang lelaki. Bagaimana ketika dia menikah dengan Khadijah? Isruna bakarah, 20 ekor unta. Berapa harga unta sekarang? Cari di YouTube, cari di www.google.com, tanya berapa ringgit, berapa rial. 20 ekor unta ditambah beberapa auqiyah emas. Saya takut juga menyebutkan harga mahar ini. Saya khawatir selepas saya balik esok semua pemuda-pemuda unjuk perasaan turunkan harga mahar. Kedatangan Abdul Somad menaikkan harga mahar di Bintulu. Ini saya ingin menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW memuliakan perempuan, menaikkan harkat martabat perempuan. Unta lebih mahal daripada kambing, unta lebih mahal daripada lembu, unta lebih mahal daripada kuda. 20 ekor unta. Sekarang pemuda-pemuda kalau menikah, aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman. Lepas itu dia berbisik, Ar-Rahman belum hafal, kulhu. Tapi karena sudah cinta, maka begitulah Allah memberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan laki-laki dengan harta warisan. Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Kenapa laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan? Sebab laki-laki akan membayar mahar, sebab laki-laki akan memberikan nafkah. Dalam Islam 5 kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, makan. Puan sudah dibagi makan? Dari bunyinya belum? Yang kedua, pakaian. Sudah dibagi pakaian? Alhamdulillah. Tadi saya keluar dari hotel, saya tengok beberapa belum dapat pakaian. Yang ketiga, tempat rumah yang baik sesuai dengan kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan paksa dia lebih. Saya nak rumah yang besar, saya nak kereta yang besar, saya nak gelang yang besar. Mati dia. Sesuaikanlah dengan kemampuan dia. Makan, pakaian, tempat rumah, pendidikan. Wahai para suami, semestinya kamu yang mendidik istrimu membaca Al-Quran. Mestinya kamu yang mendidik istrimu sholat. Mestinya engkau yang mendidik istrimu fiqh, tauhid, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Tapi karena suami juga tidak mampu, tidak berilmu, maka dia datangkan cikgu, guru mengajarkan Al-Quran.
Sudahkah suami-suami mengajarkan istrinya mengaji? Kalau belum, dia datangkan guru mengaji ke rumah. Kalau tidak juga, dialah yang membawa istrinya ke surau. Dari maghrib ke isya kita akan ke surau. Kamu mengaji, abang tak mengaji, mata abang dah kabur. Lelaki tak boleh main tunjuk-tunjuk saja, dia pun juga mesti mengaji. Balik ke rumah selepas sembahyang subuh, dia panggil istrinya, oh my darling, baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dari awal nikah sampai anak 3, kenapa Yasin terus? Persiapan bila abang mati. Oke lah, tak apa. Anak yang pertama baca, anak yang kedua baca. Kami dah baca dah, ayah tak baca. Nampaknya waktu tak cukup, ayah nak masuk office. Begitu caranya kalau lu pandai mengaji. Diam-diam kita belajar kepada cikgu. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, laki-laki yang meluruskan perempuan. Perempuan itu macam tulang rusuk, kata Nabi. Khuliqatil mar'atu min dhila'. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atas. Ini tulang rusuk yang paling atas, ini paling bengkok, itulah perempuan. Makanya kalau ada pemuda belia, setiap kali pergi ke tempat makan, restoran, selalu pesan sup tulang rusuk. Bila ditanya, kenapa awak ni tiap makan minta sup tulang rusuk? Saya mencari tulang rusuk yang hilang. Laki-laki menjaga perempuan atau perempuan menjaga laki-laki? Memang yang paling selamat diam. Oke, saya mendengar jawaban bahwa lelaki menjaga perempuan. Ini di dada sebelah kiri ada jantung yang berdegup, yang berdetak. Jantung ini kalau normal begitu bunyinya. Tapi kalau sedang jatuh cinta atau jatuh tarikh bayar utang. Laki-laki adalah jantung, mana perempuan? Perempuan adalah tulang yang melindungi jantung. Kalau terjadi accident, kalau terjatuh, kalau tumbang, naik tangga, maka yang melindungi jantung adalah tulang yang bengkok. Sekarang saya tanya, laki-laki menjaga perempuan atau perempuan menjaga laki-laki? Kuat suara ini. Perempuanlah menjaga laki-laki. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, apa kata Allah? Hunna libasul lakum. Perempuan menjadi pakaian bagi laki-laki. Wa antum libasul lahun. Dan laki-laki menjadi pakaian bagi perempuan. Apa guna pakaian? Menutupi segala kekurangan. Saya berani bagi tazkirah malam ini sebab ada pakaian. Kepala tutup, badan tutup 3 lapis, t-shirt dalam, kemeja di luar, pakai sorban hijau. Kenapa Ustaz pakai sorban? Sebab kalau saya tak pakai sorban datang kemari, orang akan tanya, macam mirip Ustaz Abdul Somad. Maka pakaian menunjukkan identiti seseorang. Bagaimana seorang suami, apakah dia baik atau tak baik, ditengok dari bagaimana istrinya. Sebab istri adalah pakaian bagi seorang suami. Kalau nampak istrinya pakai baju tudung labuh, baju panjang, maka orang pun tahu, oh ini adalah suami yang soleh. Tapi kalau nampak istri, tak usahlah kita sebut, maka itu menunjukkan identiti seorang suami. Mudah-mudahan barokah Maulidur Rasul, suami yang belum baik selepas maulid ini menjadi suami yang baik-baik semua insyaallah. Ya Allah, berkat bibarakati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, balik daripada majlis maulid ini, suami ini menjadi suami yang taat kepada Allah, menjadi suami yang boleh menjadi imam bagi istri dan anak-anaknya insyaallah. Amin ya rabbal. Makanya puan kalau punya anak perempuan ingin mencari menantu,
carilah menantu yang boleh menjadi imam. Saya bagi tazkirah di satu kota, pagi saya breakfast di restoran di hotel saya makan. Masa saya sedang makan, datang seorang perempuan, Ustaz Abdul Somad. Oh iya betul, kata saya. Ini ada kaki tangan saya pegawai di office saya. Terus ada apa puan? Saya nak cari imam, kata dia. Kata saya ini khotib. Dia nak cari imam pula. Mencari imam yang membimbing bacaan solat, zikirnya, rambutnya tak keluar sehelai, pakaiannya tertutup, tudungnya tudung panjang, berhijab, kata-katanya, sosial medianya. Jangan sampai dia keluar rumah bersolek, cantik untuk suami orang lain. Tapi kalau dia di rumah macam kuntilanak. Nih Ustaz Abdul Somad nih tazkirah macam menyinggung saya nih. Abdul Somad kalau bagi tazkirah dia tak ada menyinggung, dia tak ada menyindir, dia tak ingin menyakiti hati jemaah. Maka kunci mendengar tazkirah Ustaz Abdul Somad satu, jangan tersinggung. Ada beberapa jamaah tersinggung balik meninggal. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat zahir dan batin insyaallah. Amin ya rabbal. Kenapa tanda hari kiamat itu dikatakan Nabi li khamsina mar'atan, untuk 50 perempuan, al-qayyimul wahid. Selalu banyak orang menerjemahkan tanda hari kiamat 50 perempuan, ada satu laki-laki. Ini terjemah kurang betul, kurang tepat. Sebab Nabi tidak mengatakan li khamsina mar'atan ar-rajul wahid, bukan satu lelaki kata Nabi, tapi Nabi mengatakan al-qayyimul wahid, seorang laki-laki yang mampu meluruskan, mendidik, mengajar perempuan. Banyak lelaki tapi tidak mampu mendidik dan mengajar perempuan. Bukan berarti sekarang kita hitung kira berapa lelaki sekarang, berapa perempuan, belum lagi cukup 50 perempuan satu lelaki. Oh kalau begitu kiamat masih lama lagi. Bukan begitu. Maknanya 50 perempuan tapi tak ada satu pun lelaki, kalaupun ada hanya seorang saja yang berani untuk meluruskan kesilapan, kesalahan, kekhilafan perempuan. Sekarang banyak lelaki yang takut kepada istri. Betul? Betul, banyak. Ustaz Abdul Somad? Ya, boleh saya tanya pada Ustaz? Boleh. Apa soalannya? Apa hukumnya lelaki yang takut kepada istri, Ustaz Somad? Suami yang takut kepada istri, nanti kalau dia mati dia tidak kena azab kubur. Kenapa macam tu? Sebab malaikat waktu nak azab dia, kata malaikat satu lagi, ini tak usah kita azab. Kenapa? Sebab di dunia dah azab betul. Dah tenang. Dari bunyi gelaknya macam ada puas hati saya. Tak ada di sini. Di Bintulu nih suaminya dah baik-baik. Kalau suami tak baik, takkan mungkin istrinya datang Maulidur Rasul. Betul? Di Bintulu nih istri pun dah baik-baik. Kalau istri tak baik, takkan mungkin suami datang Maulidur Rasul. Abang nak ke mana? Abang nak pergi Maulidur Rasul. Jangan pergi-pergi. Sini saja. Pintu dah saya kunci dah saya buang. Ini semua pastilah karena suaminya baik. Kalau suaminya baik, istrinya baik, insya Allah anak-anaknya baik, keturunannya baik, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil kulli Muhammadun sayyidul kaunaini wal saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Saya tak ada suruh hidupkan flash. Kenapa Ustaz tak suruh hidupkan flash? Yang tadi dah cukup untuk TikTok.
Ini kenapa Ustaz tak suruh hidupkan flash lagi? Sebab kalau saya suruh hidupkan flash, nanti baterainya habis, low bat. Tiba-tiba selesai acara program maulid malam ni balik, istri miss call, tak diangkat 3 kali, dikunci pintu. Saya yang salah. Itu yang saya tak mau. Saya tak mau nanti ada kesan ketika ditanya orang Bintulu, Ustaz Abdul Samad bagi Maulidur Rasul di Bintulu, ramai. Apa yang kau ingat? Aku tak balik ke rumah. Nah, jadi tak ada alasan handphone lowbat habis sebab Ustaz Abdul Somad. Ini perlu saya jelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita. Nah, yang pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai seorang suami, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin di rumahnya. Apakah suami-suami sekarang pemimpin di rumah? Jangan jawab. Kenapa jangan jawab? Jawablah dengan amal. Sebab kalau nanti jawab, yang satu menjawab iya, yang satu lagi kadang-kadang. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, kamu akan ditanya, kamu akan disoal, kamu akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lelaki yang lajang belum menikah, dia cukup sembahyang, sholli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala, sholli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi kalau dia sudah punya istri, dia bertanya, sudahkah engkau sembahyang? Apa bacaan sholat? Tadi aku tengok engkau sholat cepat betul. Apa yang kau baca? Macam dapat goreng pisang panas. Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Macam mana letak kaki, macam mana angkat tangan. Ingatkah wahai para suami, bila last sekali engkau mengajarkan tasyahud kepada istrimu? Wahai para lelaki, ingatkah engkau bila engkau membangunkan istrimu malam untuk tahajud? Ini sekarang bila saya tanya kepada lelaki-lelaki, hai lelaki-lelaki, siapa di antara kamu yang membangunkan perempuan malam? Yang menjawab bukan pula suami yang belum nikah. Saya, Ustaz. Kamu membangunkan siapa? My couple. Mana boleh couple dalam Islam? Ini Islamic couple. Kenapa Islamic couple? Kami ini walaupun couple, tapi kami manggilnya ya akhi ya ukhti. Bulan yang kedua ya habibi ya habibati. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Tak ada couple. Kalau kau memang lelaki sejati, datanglah membawa mahar, jangan cuma membawa mawar. Begitu lelaki. Boleh untuk status esok pagi. Ini datang bawa mawar, mawar murah, mawar tak layu-layu, mawar plastik. Bawalah mahar, dan maharnya mengajarkan surat Ar-Rahman, insyaallah. Amin ya rabbal. Pukul 2 malam terjaga puan, terjaga pukul 2 malam mendengar Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an 'allamahul bayan. Di mana nih pukul 2 malam? Masjid belum lagi terdengar azan subuh. Itu menantu kita, sayang. Ya Allah, beruntung bertuahnya anak kita. Ya bang, itu menantu kita malam ini dah tahajud. Kita dah hampir mati tak pernah tahajud. Cuba kita tengok dulu menantu kita sembahyang tahajud, nampak pintu terbuka, tengok rupanya televisyen belum mati lagi. Ya Allah, anak-anak perempuan kami selamatkan daripada lelaki yang tidak bertanggung jawab, yang tak boleh menjadi imam di dunia dan di akhirat. Bagi yang sudah
Apa boleh buat? Nasi sudah menjadi cerita bubur pula lagi. Insya Allah jadi bubur pun tak apalah. Dibuang jangan. Bagi bawang goreng, bagi ayam sikit. Namanya laki apa? Laki bubur ayam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki saya ini Ustaz setiap malam menjangun, membangunkan saya, menjagakan saya. Jaga. Dia bangunkan, jagakan awak. Kenapa? Dia nak pergi ke tandas takut hantu. Laki saya Pak Ustaz Abdul Somad, bila malam dia jagakan saya, dia jagakan awak tahajud. Tidak, suruh buat kopi sebab dia tengok Real Madrid, Manchester United, Liverpool. Ini tak ada di Bintulu, ini tempat lain. Semua yang kita cakapkan ini semua ada di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto, semua. Ada pun yang di sini nih, ini semuanya baik-baik semua. Amin ya Rabbal. Masya Allah, tabarakallah. Yang pertama, suami Nabi Muhammad SAW sebagai seorang suami. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sebagai seorang ayah. Sebagai seorang ayah, 4 anak perempuannya, anak perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Sayyidatuna Fatimah. Anak lelakinya Qasim, maka dia dipanggil dengan Abul Qasim. Abdullah, ada satu lagi anak lelaki, meninggal umur 18 bulan, menetes air matanya, menangis. Apa kata sahabat? Ama tardha ya Rasulullah, apakah engkau tidak ridha ya Rasulullah? Kenapa engkau menangis anakmu meninggal? Kata Nabi, ini air mata kasih sayang. Jadi menangis boleh, jangan larang orang menangis. Yang tak boleh itu adalah meratap. Apa beda menangis dengan meratap? Kalau menangis hanya melelehkan air mata, tapi kalau meratap, kenapa laki aku yang mati? Kenapa bukan laki dia? Itu yang tak boleh. Menangis meratap di samping kubur, niyahah namanya, tak boleh. Sampai tuh imam yang membacakan talqin di tepi, kenapa awak menangis? Warisannya sikit betul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang ayah. Nabi sujudnya lama, sampai-sampai sahabat di belakang menyangka turun wahyu, bacaan sujud bertambah. Kenapa sujud lama betul? Selepas itu Nabi bertakbir, Allahu Akbar. Rupanya cucu dia duduk di atas tengkuk. Nabi SAW gendong Sayyidina Al-Hasan, gendong Sayyidina Al-Husain. Dia cium kiri, dia cium kanan. Datang seorang Arab Badui. Apa kata orang Arab Badui? Anak saya 10 lelaki, satu pun tak ada yang saya cium. Memang Arab Badui ini keras. Orang kita, sekeras-kerasnya orang kita, badan tegap, kumis melintang, tapi kalau dah ada anak kecil, nangning. Tapi Arab Badui ini keras. 10 anak lelaki saya, satu pun tak ada yang saya cium. Apa kata Nabi SAW? Man lam yurham, man la yarham la yurham. Siapa yang tak ada kasih sayang dalam hatinya, maka Allah tidak akan berikan dia kasih sayang. Kenapa kalau menengok anak kecil kita, saya di mana-mana kalau ada tengok anak kecil, ingat anak di rumah. Asal jangan menengok bini orang, lupa bini di rumah. Dia tak boleh. Asal tengok anak kecil, macam anak saya. Boleh kita tengok, pergi ke rumah orang, pergi tazkirah, kita tengok, macam anak saya. Asal jangan apa, macam bini saya. Itu tak boleh. Ada adab, ada sopan santun, ada akhlakul karimah yang diajarkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bintulu ni agak panas sikit ya. Memang begitu kalau banyak minyak di bawah. Gas, ada gas di bawah. Ada tadi saya tengok oil, apa kata dia? Oil gas. Masya Allah, tabarakallah.
Jadi kalau sudah terbiasa di Bintulu ini biasa panas, nanti di neraka tak panas lagi. Apalah maksud Ustaz Somad cakap macam ini? Maknanya kita semua masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, dia masuk surga. Jadi sesiapa saja di sini yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk surga. Macam mana kalau dia tak sembahyang? Macam mana kalau dia tak puasa? Macam mana dia tak berzikir? Dia masuk surga, cuma dia transit dulu. Masuk dulu neraka jahanam. Makanya kita selalu minta Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah, hebatnya orang Bintulu memuliakan Ustaz Abdul Somad. Dia buat gambar besar betul, gigi sebesar kapak. Idkhalus surur, menyenangkan hati. Hidung macam tanal mina, menyenangkan hati. Tolong lepas program maulid ni, gambar ni tolong simpan elok-elok. Sebab di beberapa tempat saya tengok, lepas tu hilang, diambil segala macam, ada program dijadikan tempat duduk. Pas muka saya tu, disitulah dia duduk. Rasa-rasa tercium pula di hidung kita. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sebagai seorang ayah, masa itu kalau ada anak perempuan, kuburkan dalam tanah hidup-hidup. Tapi Nabi memuliakan anak perempuan. Man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati, falahul jannah, masuk surga. Masuk surga bukan hanya dengan sholat, masuk surga bukan hanya dengan sedekah, masuk surga bukan hanya dengan haji mabrur, masuk surga bukan hanya dengan jihad, masuk surga dengan punya 3 anak perempuan. Saya baru 2, Ustaz, tambah 1 lagi. Ustaz Somad belum ada anak perempuan. Itulah hadis yang berat saya untuk sampaikan, tapi saya sampaikan juga. Saya anak pertama namanya Mizyan Hazik Abdillah, anak kedua namanya Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah, dua-duanya lelaki. Tapi tentang anak perempuan selalu mana-mana saya sampaikan. Ini banyak orang bila ditanya, berapa anak awak? Anak saya 3, tapi itulah perempuan semua. Kenapa mesti malu dengan anak perempuan? Kenapa mesti merendahkan anak perempuan? Anak perempuan adalah kebanggaan. Zaman dulu orang malu punya anak perempuan, sekarang orang senang punya anak perempuan. Anak awak berapa? Anak saya 5, semuanya perempuan. Alhamdulillah, insya Allah maharnya mahal semua. Sebaik-baik perempuan, aqalluha mahran, orang yang paling rendah maharnya, paling murah maharnya. Manakala Nabi SAW sedang bagi tazkirah, tiba tegak seorang perempuan. Apa kata seorang perempuan ini? Inni wahabtu laka nafsi, saya berikan diri saya untukmu ya Rasulullah. Nabi diam, no comment. Nabi terus bagi tazkirah. Dia tegak, mematung, diam, tak duduk. Lalu tegak seorang lelaki berdiri. Apa kata lelaki itu? Ya Rasulullah, kalau engkau tak mahu, untuk saya sajalah. Kata Nabi, kamu mau nikah dengan dia, apa maharnya? Kata dia, saya cari dulu ke rumah. Dicari ke rumah, dapat kain. Kata Nabi, kain untuk jadi mahar. Iya. Kainnya berapa? Kainnya 1 ya Rasulullah. Kalau kain 1 jadi mahar dipakai istrimu, kau pakai apa? Rupanya dia susah, tapi kemahuan dia untuk menikah ni kuat. Sekarang banyak orang ada duit, tak ada kemahuan nak menikah. Dulu orang kalau pemuda belia, lalu anak gadis dia tengok. Sekarang lalu anak gadis dia macam tak peduli. Lalu anak lajang baru dia tengok. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah selamatkan pemuda belia kita dari LGBT semuanya, insyaallah.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, iltamis walau khataman min hadidin. Balik ke rumah, cari cincin walaupun dari besi. Dia cari-cari dari besi pun tak ada juga. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hal ma'aka minal Qur'an? Apakah engkau ada hafaz Al-Quran? Rupanya Quran pun dia tak hafaz semua. Suratu kada wa suratu kada wa suratu kada. Saya hafaz surah ini, saya hafaz surah ini, saya hafaz surah ini. Lalu Nabi nikahkan dia di majlis. Maka nikah yang paling elok adalah di majlis. Makanya kalau ada perempuan tegak, ada lelaki tegak, kita nikahkan terus di sini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan dia dengan maharnya mengajarkan Al-Qur'an. Begitulah Nabi memuliakan anak perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjatuhkan, tidak merendahkan. Dulu anak perempuan tak dapat warisan. Setelah Nabi Muhammad datang, anak perempuan dapat warisan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Dulu istri perempuan, istri memang perempuan lah. Perempuan sebagai istri tak dapat warisan. Selepas Nabi Muhammad datang, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. In kana lahunna waladun, kalau ada anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 1/4 harta warisan. Jadi lelaki ini banyak dapat puan, mereka ini setengah. Kalau ada anak 1/4. Itulah maka kalau meninggal, dia yang menangis sebelah kiri saja. Sebelah kanan dia tengok mana yang dipinang bulan depan. Bagaimana dengan perempuan? Walahunna rubu'u illam yakul lakum walad. Perempuan dapat 1/4 kalau tidak ada anak. Fa in kana lakum waladun, kalau ada anak, falahunna sumunu, maka perempuan dapat 1/8. Sebelum itu perempuan dijual sebagai budak hamba sahaya, perempuan diwariskan. Tapi selepas Islam datang, harkat martabat perempuan dinaikkan tinggi. Siapa yang pertama masuk Islam selepas Nabi Muhammad SAW? Perempuan. Yang masuk Islam tuh lelaki, Ustaz Abu Somad, Abu Bakar Siddiq. Coba baca sejarah. Nabi dapat wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi balik dari Jabal Nur, dan ketika di rumah yang menyelimuti dia adalah Khadijah. Khadijah lah yang pertama masuk Islam selepas Nabi Muhammad SAW dapat wahyu, turun ayat, hai lelaki yang berselimut, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Yang pertama masuk Islam perempuan. Siapa yang pertama masuk surga? Nabi ketika masuk ke dalam surga, Nabi memandang ke belakang, dia tengok ke belakang, perempuan. Yang pertama masuk surga juga perempuan. Kunci surga perempuan. Siapa yang paling banyak masuk surga? Perempuan. Yang paling banyak masuk neraka? Banyak yang mengaku. Kenapa dalam hadis itu dikatakan paling banyak masuk neraka perempuan? Karena memang jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah lelaki. Di mana-mana saya tazkirah itu biasanya dibagi, sebelah kanan lelaki, sebelah kiri perempuan. Tapi di Bintulu bersatu semuanya. Saking banyaknya perempuan, lelaki kalah semua. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad SAW diberikan Allah 4 permata anak perempuan, dan dari anak perempuan itulah datang keturunan-keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Zahra radhiyallahu anha punya anak lelaki Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak lelaki Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya anak lelaki Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak lelaki Ja'far Shadiq.
Ja'far Shadiq punya anak lelaki Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi punya anak lelaki Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib punya anak lelaki Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi punya anak lelaki Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa punya anak lelaki Ubaidillah. Ubaidillah punya anak lelaki, itulah dia Alawi. Maka keturunan ini disebut dengan Ba Alawi. Ba artinya keturunan. Itulah dia Fam-Fam, As-Saqqaf, Al-Haddad, Al-Jifri, Asy-Syihab bin Syekh Abi Bakar bin Yahya, yang sampai ke negeri kita daripada Tarim Hadramaut, mengislamkan, mensyiarkan dakwah, dan kita mencintai mereka. Cinta bahasa Arabnya hub, orang yang dicinta, Habib, orang yang mencinta Habib. Kenapa mereka disebut cinta? Karena mereka cinta kepada kita. Kenapa kita menyebut mereka dicinta? Karena kita mencintai mereka. Apakah di Mesir itu ada keturunan Rasulullah SAW? Ya. Ini office Masyihatul Azhar, Al-Azhar Kahirah, dipimpin oleh Grand Syekh Al-Azhar. Sekarang nama Grand Syekhnya Syekh Ahmad Tayyib. Rupanya Syekh Ahmad Tayyib ini ujung namanya Al-Hasani. Al-Hasani maksudnya keturunan Sayyidina Al-Hasan, Hasan anak Sayyidatuna Fatimah, Fatimah anak Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Zuhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini office Grand Syekh Al-Azhar. Di sebelah kiri ada namanya Naqabatul Ashraf. Naqabatul Ashraf, keturunan Ashraf. Kalau satu syarif, kalau dua syarifani, kalau tiga Ashraf atau syurafa. Kalau laki-laki namanya syarif, kalau perempuan namanya syarifah. Kalau laki-laki namanya sayyid, kalau perempuan namanya sayyidah. Memanggil laki-laki ya sayyidi, ya sayyidi. Tapi karena orang Melayu susah memanggil ya sayyidi, lama-lama jadi ya sidi. Kalau perempuan ya sayyidati, ya sayyidati, kena payah memanggil ya sayyidati, lama-lama Siti. Siti Aminah, Siti Khadijah, Siti Fatimah, naik ke atas Siti Ling. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak bahasa-bahasa ini yang berubah sampai ke negeri Melayu. Abdullah, Dolah. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad, mat. Saking banyak mat di kampung tuh, mat tinggi, mat rendah, mat lepak, mat lapu, mat saleh, mat rempit. Saking banyaknya orang Melayu bernama Ahmad Muhammad Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah, what is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Nama bukan sebatas nama, nama bukan setakat nama, nama adalah doa. Orang Bintulu ini Masya Allah tabarakallah, makbul doanya. Malam ini tak turun hujan, alhamdulillahirabbil. Tadi Ustaz Abdul Somad selepas maghrib, selepas isya turun hujan sedikit. Tapi rupanya barokah doa kita semua. Bayangkan kalau turun hujan, tak semua boleh dapat payung tenda, hanya sebatas sebahagian saja. Tapi rupanya Masya Allah tabarakallah, bi barakatil maulidi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi Muhammad sebagai seorang suami. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai seorang ayah. Ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panglima perang. Pernah Nabi Muhammad SAW jadi panglima perang? Ya, ketika dia menjadi panglima perang sampai di tempat perang Badar, datang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, apakah turun wahyu di mana kita cacakkan kemah? Apakah ada turun malaikat Jibril bagi tahu di mana kita tegakkan kemah?" Kata Nabi, belum ada wahyu. Jibril tak bagi tahu di mana berkemah. Saya ada idea ya Rasulullah. Bagaimana kalau kita cacakkan, kita tancapkan, kita buat kemah di sini? Kenapa? Karena di sini ada kulam oase, tempat air. Kalau kita berkemah di sini, kita sudah menang 1 poin. Kenapa? Karena dekat tempat air, musuh akan kehausan. Sebagai panglima perang, mendengar pendapat anak buah, kaki tangan orang lain. Sekarang banyak orang kalau sudah jadi pemimpin, saya yang paling benar, selain daripada saya
masuk neraka jahanam. Nabi SAW tidak begitu, guys. Nabi walaupun dia sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin, dia tetap mendengarkan pendapat sahabat. Kalau begitu kita berkemah di sini ya Rasulullah. Baik, tak masalah. Berkemahlah mereka di dekat tempat air. Malam-malam mereka intai tukang masak mengambil air. Tangkap tukang masak. Ditangkap tukang masak, ditanya, berapa jumlah pasukan kamu? Kata tukang masak, saya tak tahu, saya masak, bukan saya hitung berapa tentara. Nabi Muhammad cerdas, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Siddiq jujur, amanah menerima amanah, orangnya amanah, tabligh menyampaikan, fatanah smart, cerdas. Sekarang banyak smartphone, phone-nya smart, orangnya tak smart. Nabi itu smart, cerdas, fatanah. Nabi bertanya, satu hari kamu masak berapa ekor kambing? Saya masak sekian ekor kambing. Unta berapa? Saya masak sekian unta. Dari jumlah kambing dan unta, Nabi boleh tahu berapa pasukan musuh. Ini sebagai panglima perang. Lalu kemudian esok pagi mereka menyusun pasukan berbaris. Di mana kita susun barisan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kita susun barisan di tempat matahari terbit. Ini matahari terbit, kita susun di sini. Kenapa? Karena kalau kita susun matahari terbit, musuh kita nanti akan silau. Dia tak nampak musuh. Maka di beberapa tempat saya tazkirah tak nampak jamaah. Sebab apa? Dia pasang lampu. Jadi mata saya begini. Tapi di Bintulu ini Masya Allah tabarakallah, lampu depan yang kanan ini begini juga. Tapi tadi dah nampak semuanya. Ini manusia, bukan dari kalangan jin. Ini saudara-saudara saya semuanya orang-orang soleh, orang-orang baik. Mereka ini adalah ahli surga, Jannatul Firdaus semuanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang sebelah kanan juga, ini semua baik-baik semuanya. Yang belum baik insya Allah balik dari sini menjadi baik. Yang tak baik, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila lagi kita nak buat baik? Kita tak tahu malaikat maut datang bila. Yang tua jangan putus asa, yang muda jangan sombong. Kenapa? Karena kalau mati datang, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nabi Muhammad SAW susun pasukan tentera, tempat matahari terbit, musuh tak dapat menengok. Lalu Nabi SAW menyusun barisannya macam barisan saf solat. Macam mana barisan saf solat? Rapat sehingga musuh tak boleh masuk ke dalam. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus, seperti pasukan bangunan yang kokoh. Jadi kalau perang itu barisannya bukan macam orang berbaris, tapi macam orang sholat, tidak boleh ada kosong. Sebab kalau ada kosong, musuh masuk ke dalam, dia akan merusak persatuan. Itulah kenapa kata Nabi, jangan sampai ada tempat kosong. Sebab kalau ada kosong, nanti ada setan yang masuk. Sekarang orang mengejek hadis ini. Bila ada orang yang menyuruh, rapatkan, nanti ada setan. Kata dia, tak apa, setan pun nak sembahyang juga. Apa ini? Ini ajaran Nabi SAW bukan untuk diolok-olok, bukan untuk diejek. Ini adalah filosofi maknanya. Jangan ada tempat kosong membuat kita kalah dalam perjuangan. Mudah-mudahan dengan bibarakati maulid Nabi kita menjaga persatuan dan kesatuan kita di Bintulu ini insyaAllah. Amin ya rabbal. Berbeza suku, bahkan mungkin kewarganegaraan, berbeza warna kulit, tapi kita diikat dengan satu ikatan yang sangat kuat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkemah di mana? Dekat tempat air. Tahu berapa pasukan musuh? Tahu. Jangan menghadapi musuh dengan mata yang rabun. Kita mesti tahu. Lalu kemudian di mana berkemah? Di tempat terbit matahari. Sudah siap. Tapi doa tak tinggal. Nabi berdoa malam, sorbannya dihembus angin sampai jatuh ke bawah. Biasanya orang kalau sorbannya jatuh ke bawah, dia akan tarik lagi sorban ke atas. Tapi Nabi tetap mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tolong kami supaya kami menang melawan musuh-musuh kami.
Sampai datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa kata Abu Bakar? Hasbuka ya Rasulullah, cukuplah ya Rasulullah, jangan berdoa lagi, cukup ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Nabi tetap berdoa sampai azan subuh. Ini sebagai panglima perang. Sekarang banyak orang berdoa tidak mengangkat tangan lagi. Selesai sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, macam ayam nampak padi. Bila ditanya, engkau tak berdoa? Doa yang lama pun belum kabul, apa tambah lagi? Apa nih? Awak tadi selepas sembahyang tak berdoa dengan imam. Doa imam dengan doa saya beza, Ustaz. Imam nak hujan, saya tak nak hujan, sebab saya jual es krim. Apa nih? Kita berdoa minta barokah. Nabi mengangkatkan tangannya sampai azan subuh berkumandang demi memohonkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan malam ini kalau berdoa, datuk datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang hadir maupun yang tak datang, doa jangan sampai. Ad-du'a silahul mukmin, doa senjatanya orang beriman. Tapi kalau berdoa jangan cuma doakan diri saja, doakan juga Ustadz Abdul Somad supaya mati husnul khatimah. Kuat ya doa, doa boleh kuat boleh pelan ya. Doa boleh kuat, bolehkah berdoa kuat-kuat ya? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Doa. Ini sekarang banyak orang berdoa tak bersuara. Ketika ditanya, awak doa apa? Antara aku dengan Allah. Apa nih? Kita doa. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah kepada Allah dengan merendahkan hati, merendahkan suara. Tapi bukan berarti tidak berdoa. Makanya dalam ayat-ayat sholat itu dibaca, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka dalam doa khatam Quran selalu kita baca, ampunkan dosa kami. Ketika dalam ayat nikmat kami tak meminta, ketika membaca ayat azab kami tak minta dijauhkan daripada azab. Itulah pentingnya kita berdoa. Nabi walaupun strategiknya mantap, bala tenteranya kuat, dia sehat, tapi tidak melupakan doa. Orang yang hanya berusaha tidak mau berdoa, sombong. Hanya berdoa tak mau berusaha, pesong. Maka kita adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nabi dalam perang Khandaq, Khandaq artinya parit, datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah malaikat Jibril datang memberikan strategik untuk berperang? Kata Nabi, tak ada datang. Kalau begitu kita pakai strategik dari Persia. Yang memberikan idea ini namanya orang Persia, Salman Al-Farisi. Kita gali lubang. Lubang itu bahasa Arabnya Khandaq, parit. Maka disebut perang itu dengan perang Ahzab. Kenapa disebut dengan perang Ahzab? Sebab ada 3 pasukan yang bersatu. Pertama Yahudi, kedua munafik, ketiga musyrik. Disebut dengan perang Khandaq karena ada parit yang begitu luas. Digali, kira-kira kuda tak boleh melompat ke sana, supaya pasukan dari Madinah tak boleh masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Saat menggali itu, Nabi mengangkat bajunya, nampak perutnya terkena tanah saat menggali. Apa maknanya? Nabi ikut menggali, Nabi ikut masuk ke lubang, Nabi ikut membawa tanah naik ke atas. Jadi jangan bayangkan Nabi itu hanya tegak berdiri tunjuk-tunjuk. Siapa yang bawa masuk neraka, yang tak bawa masuk surga. Siapa yang bawa masuk surga, yang tak bawa masuk neraka. Nabi ikut bersama. Nabi sebagai seorang pemimpin. Ketika sedang musafir, datang sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kita akan berburu. Saya yang akan memotongnya. Kata yang satu, saya yang akan mencucinya. Kata yang satu, saya akan memasaknya. Apa kata Nabi? Saya yang akan mencari kayu bakarnya. Begitu Rasulullah. Orang sekarang kalau datang
Anak buah kaki tangan berkata, saya akan memburunya, saya akan memotongnya, saya akan mencucinya, saya akan memasaknya, saya akan menghabiskannya. Tapi bukan main lagi lantangnya berkata, saya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.